Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Yuk bantu channel ini agar dapat berkembang jauh lebih baik lagi dengan cara klik subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like ya. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Solih dan Solihah? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Lama ya kita tidak berjumpa dalam pembelajaran online ini. Alhamdulillah hari ini Allah memberikan kesempatan untuk kita bisa bersua di video pembelajaran di Yusuf Project ini. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita kefahaman dan keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kelas 3 MIK Al-Hayah akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin tentang wahyu yang pertama kemarin sudah. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat videonya yang ada di atas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, ketika Nabi Muhammad sepulangnya dari rumah Waraqah bin Naufal, Nabi Muhammad merasa gundah karena beberapa saat setelah pulang dari kediaman Waraqah bin Naufal, wahyu itu tidak turun kembali kepada Nabi Muhammad. Ini membuat Nabi Muhammad merasa khawatir, jangan-jangan wahyu akan terputus. Tapi ternyata ada seruan malaikat Jibril atau suara malaikat Jibril yang mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad, engkau benar-benar Rasul Allah. Jadi di situ Nabi Muhammad merasa tenang. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan. Pada suatu saat itu terdengar suara dari langit. Nabi Muhammad SAW mendekati suara itu hingga tiba-tiba ia terjerembab. Terjerembab itu jatuh. Akibatnya Nabi Muhammad SAW merasakan tubuhnya sakit dan menggigil kedinginan. Nah, setelah itu Nabi Muhammad pulang ke kediaman Khadijah dan mengatakan kepada Khadijah, selimuti aku. Ya, jadi Nabi Muhammad minta untuk diselimuti. Setelah diselimuti, datanglah malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu di Quran surat Al-Mudassir ayat 1-7. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, lalu berikan peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. Quran surat Al-Mudassir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, maka jelaslah bahwasanya Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang telah didapat, yaitu berupa wahyu. Maka peristiwa yang selanjutnya setelah turunnya wahyu yang kedua ini, maka ada peristiwa yang namanya dakwah. Dakwah Rasulullah secara diam-diam. Jadi, dakwah Rasulullah yang pertama kali yang dilakukan adalah secara diam-diam kepada karib kerabatnya, kepada saudara-saudara terdekatnya. Pertama kali orang yang masuk Islam atau orang yang pertama kali masuk Islam disebut dengan as-sabiqunal awalun. Jadi, orang as-sabiqunal awalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Ada siapa saja yang pertama kali masuk Islam? Yang pertama adalah Khadijah. Khadijah adalah istri Rasulullah SAW. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW, yang ketika itu masih berusia 10 tahun, artinya masih anak-anak, ya. Jadi dia adalah pemuda pertama yang masuk Islam. Perempuan pertama yang masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu anha. Yang selanjutnya, setelah Ali bin Abi Thalib, maka ada sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq yang masuk Islam. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq mengajak para sahabatnya untuk masuk Islam. Di antaranya ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Zarrah, dan Arqam bin Abil Arqam. Menyusul Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah bekas budak Rasulullah ya, yang diangkat menjadi anak angkatnya. Jadi Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat Rasulullah. Setelah itu ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah pembantunya Rasulullah yang masuk Islam. Jadi orang-orang itulah yang disebut dengan as-sabiqunal awalun,
dari hasil berdakwah secara diam-diam. Kenapa kok berdakwahnya diam-diam? Karena pada zaman dahulu masyarakat jahiliyah masih menyembah berhala. Artinya mereka tidak mau menyembah selain berhala. Maka Rasulullah menyadari. Maka Rasulullah melaksanakan dakwahnya secara diam-diam, tidak langsung terang-terangan. Karena kalau terang-terangan pasti beliau langsung ditolak oleh para orang Mekah. Seperti itu. Maka dakwah yang pertama kali dilakukan adalah secara diam-diam. Nah, pertemuan mereka sering dilakukan di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Jadi mereka belajar Islam dengan Rasulullah di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Setelah itu barulah turun ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Pada Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Nah, ketika dakwah secara terang-terangan, apakah Nabi Muhammad diterima langsung oleh para penduduk Mekah? Ya, tentu tidak. Jadi, pada dakwah terang-terangan Nabi Muhammad mengumpulkan beberapa karib kerabatnya dan Rasulullah di situ menyampaikan inti dari dakwah Islam. Ya, intinya adalah tidak boleh menyembah berhala, Tuhan itu hanyalah Allah dan tidak boleh berbuat yang buruk seperti mencuri, berbuat zolim kepada orang lain dan lain-lain. Tapi di situ bahkan Abu Lahab, Pak Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah, menolak secara terang-terangan gitu bahwasanya Nabi Muhammad membawa ajaran yang bertentangan dengan nenek moyang mereka. Maka mereka tidak mau, sebagian besar tidak mau mendengarkan dakwah Rasulullah, hanya sedikit saja yang mau mendengarkan dakwah Rasulullah. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari dakwahnya Rasulullah. Sampai sekarang Islam adalah agama yang terbesar di dunia, mempunyai penganut yang sangat banyak. Artinya ini adalah hasil dari dakwahnya Rasulullah yang dulu Rasulullah ditolak secara terang-terangan, bahkan tidak hanya ditolak secara kata-kata. Ya, bahkan Rasulullah pernah nanti ketika kalian belajar di kelas 4, ketika dilempari batu, dilempari kotoran, Rasulullah tetap bersabar. Ya, maka kita harus mencontoh akhlak Rasulullah yang harus tetap bersabar ketika kita menyampaikan kebaikan. Dan menyampaikan kebaikan pun dengan cara yang baik. Jadi kalau kalian mau menyampaikan kebaikan kepada adiknya, kepada temannya, sampaikanlah dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara yang buruk. Karena Rasulullah telah mengajarkan berdakwah atau menyampaikan kebaikan itu dengan cara yang baik. Ya, itulah pembelajaran hari ini SKI kelas 3 MIK Al-Hayah. Semoga kita bisa meneladani apa yang Rasulullah ajarkan. Dan kita harus tetap semangat di bulan suci Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kalian tidak berpuasa ya, karena puasa adalah salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Ini adalah salah satu ibadah yang harus kita laksanakan karena yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian harus tetap puasa ya. Jangan kalian tidak berpuasa karena akan merasa merugi. Nah, sekian pembelajaran hari ini tentang SKI kelas 3 MIK Al-Hayah, wahyu yang kedua dan dakwahnya Rasulullah SAW. Jangan lupa belajar di rumah. Kalau kalian masih kurang paham, silahkan kalian di buku SKI kalian halaman 113 sampai dengan 116. Silahkan kalian baca-baca ulang tentang dakwahnya Rasulullah dan wahyu yang kedua yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan silahkan kalian latihan kerjakan halaman 121 pilihan ganda ya. Dikumpulkan kepada wali kelas atau langsung ke ustadz. Seperti itu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Sekian video hari ini. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Belajar bersama orang tua. Jangan lupa puasanya harus full sampai akhir Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.